Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pada kesempatan malam ini seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, man qara'a suratal Baqarati, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, tuwija bitajin fil jannah, maka ia akan diberi mahkota di surga. Ya, jadi salah satu keutamaan membaca surat Al-Baqarah itu adalah maka orang yang membaca surat Al-Baqarah itu akan mendapatkan mahkota di surga. Jadi setiap surat di dalam Al-Quran itu ada keutamaannya. Membaca Al-Ikhlas ada keutamaannya, membaca Al-Fatihah kemarin ya, seperti pembahasan sebelumnya, bahwa Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan membacakannya. Kalau kita menyampaikan hajat-hajatnya kemudian kita tutup dengan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan membacakannya. Begitu juga dengan surat Al-Baqarah. Di sini dikatakan salah satu keutamaannya adalah akan diberi mahkota di surga. Makanya kalau ingin mendapatkan mahkota di surga, ya baca surat Al-Baqarah. Ya jangan surat Al-Baqarah saja, karena mendapatkan pengetahuan misalnya tentang keutamaannya seperti ini yang dibaca Al-Baqarah, terus akhirnya suratnya itu di dalam Al-Quran rusaknya cuma Al-Baqarah tok. Yaitu kejelekannya kita seperti itu, karena setiap hari Jumat yang dibaca Yasin terus. Akhirnya kalau orang-orang yang kelompok kita itu kalau dilihat surat Yasinnya sengelek ya, yang lain sik kinclong enggak dibaca. Jangan sampai. Tetap meskipun kita mengetahui keutamaan dari suatu surat Al-Baqarah misalnya keutamaannya mendapatkan mahkota di surga, surat Yasin atau surat Al-Ikhlas, tetap harus kita baca Al-Quran yang 30 juz. Karena apa? Meskipun kita tidak tahu tentang keutamaan dari membaca surat-surat itu, tapi tetap kita akan mendapatkan keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti yang saya sebutkan kemarin, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, barang siapa membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka akan mencukupinya. Surat akhir 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir itu apa kalimatnya? Dari apa kalimatnya? Enggak ono sing baca iki, makanya enggak ngerti ya. Yang dibaca biasanya tahlilan itu kan terakhir-terakhir ya, minimal ya dari situ. Kalau enggak ya amanar rasulu bima ya lillahi ma fis sama dan seterusnya itu ya. Pokoknya yang terakhir itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita membacanya di malam hari maka akan mencukupi. Ya cukup apa saja. Ya, hajat-hajat kita ya akan dicukupi. Ya, keinginan kita dicukupi. Ya, kita ingin dilindungi dari sihir, dari setan, ya cukup semuanya itu. Makanya salah satu sunnahnya ketika malam hari sebelum tidur yaitu apa? Banyak sekali membaca akhir surat Al-Baqarah ya, membaca ayat kursi, membaca bismillah 21 kali, membaca tabarakallazi, membaca apa lagi? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Wes pokoknya bacaan-bacaan itu dibaca, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu sunnah-sunnahnya. Jadi ketika mau tidur, yang didengarkan itu bukan musik sambil lihat YouTube akhirnya ketiduran. Enggak, bukan TV yang disetel sehingga TV-nya kadang-kadang yang nonton kita, bukan. Tapi diakhiri dengan bacaan-bacaan yang sudah dicontohkan oleh Nabi ya. Surat-surat yang sudah dicontohkan ya, baca semuanya. Kalau perlu satu Al-Quran 30 juz baca, baru sampai subuh hatam baru tidur. Nah itu kacau itu kalau seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.